Ya pemirsa, jumpa lagi dengan saya Lela Rahmat. Dan saya Fana Syafa di NTV Weekend. Nah, kali ini kita akan membahas berita yang menarik dan sempat viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Oke. Ya, Van, kita langsung aja ke berita utama. Van, biasanya kalau di rumah sakit kita itu untuk menyembuhkan dari rasa sakit. Nah, iya. Tapi kali ini beda, Van, ya. Kenapa? Ya, ini ada pencurian handphone di rumah sakit dan terekam kamera CCTV. Berikut cuplikannya. Itu waktu tidur itu banyak orang, banyak yang di sana. Ada. Seperti inilah rekaman CCTV aksi pencurian handphone yang terjadi di Rumah Sakit Elizabeth Kabupaten Situbondo. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak seorang pria usia remaja mondar-mandir di ruangan ICU Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Aksi pencurian tersebut berlangsung cukup singkat. Sebelum membawa kabur satu unit handphone, pelaku pun terlebih dahulu melihat kondisi sekitar ruang tersebut. Bahkan, petugas rumah sakit juga tidak mencurigai aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, Kasih Humas Polres Situbondo, Ibtu Ahmad Sutrisno menjelaskan, pemilik handphone merupakan warga Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Hingga saat ini, korban masih belum melakukan laporan atas kejadian tersebut. Usai mengetahui viralnya kejadian pencurian itu di media sosial, pihak Polres Situbondo langsung turun ke lapangan guna melakukan investigasi dan penyelidikan di tempat kejadian tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan mengamankan barang berharga saat berada di tempat umum. Meskipun dirasa aman, namun aksi pencurian dapat terjadi jika ada kesempatan. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Ada saja ya, ada aja. sangat disayangkan Sangat ini ya. sayang sekali. Padahal kalau orang ke rumah sakit kan pengennya itu tadi Iya, kan, untuk menyembuhkan orang yang sakit. untuk berobat. Tapi kok ya masih ada saja yang mencari-cari kesempatan di dalam kesempitan. Lalu nekat ini sebetulnya. Iya loh, apalagi melakukan tindak kriminal. Iya, pencurian handphone, apalagi di ruang ICU, bayangin. Aduh, ini kira-kira hati nuraninya tuh kemana sih? Biasanya kan kalau di ruang ICU kan si pasien kan sudah parah ya sakitnya. Otomatis Sudah dia ini gawat memang darurat. perlu mendapatkan Perawatan penanganan yang intens. khusus, yang intens kan. Ya, Nah, ini malah dicuri handphonenya. ya, itu sangat keterlaluan ya. Sangat Tapi memang parah untuk sekali. pihak rumah sakit sendiri maupun korban kan sebenarnya sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, tapi memang masih belum tertangkap untuk pelakunya. Sementara kalau dari pihak polisi juga tidak tinggal diam sih, mereka ini juga sudah terus melakukan penyelidikan ya terkait dengan hal ini. Apalagi dalam CCTV itu juga sudah bisa terlihat pelakunya itu kan nggak pakai masker ya. Nggak pakai masker. Hanya pakai celana pendek, kaos. Aduh. Iya. Dan ketika pelaku melakukan aksinya ini dilakukan dengan waktu yang cukup singkat. Iya, kayaknya dia ini memang sudah melihat dulu ya situasi Iya. dan kondisi. Tapi kok ya keterlaluan banget gitu loh. Ini lokasinya kan di tempat orang-orang yang sedang mencari kesembuhan, di tempat orang-orang yang mencoba berobat untuk mengobati rasa sakitnya. Tapi ternyata kok ya. Iya. Dan untuk sementara itu, Kasih Humas Polres Situbondo ya, itu Ahmad Sutrisno menjelaskan pemilik handphone merupakan warga dari Kecamatan Mangaran. Gitu ya. Iya, Situbondo. Jadi sama-sama dari Situbondo. kabupaten yang sama ya. Ya kita berharap untuk Anda lah pemirsa NTV ya, sebaiknya memang hati-hati dimanapun Anda berada. Kalau memang itu barang adalah barang yang urgent, barang yang memang berharga lebih baik, ya jangan ditinggal sembarangan. Apalagi sekarang handphone kan sudah masuk kebutuhan primer loh ya. Iya. Sebagai alat komunikasi, sebagai alat lain-lain. Jadi kalau itu adalah hal yang sangat berguna untuk Anda, lebih baik jangan ditaruh sembarangan. Khawatirnya seperti ini. Ada orang yang tidak bertanggung jawab, ternyata barangnya malah dicuri. diambil. Ini Yang juga rugi siapa dong? yang pertama ya pemiliknya Iya, juga pemiliknya ya. juga. Ya, hati-hati teman. Di dalam kondisi seperti apapun memang sebaiknya kita jangan sampai meninggalkan rasa sosial, rasa empati ya. Seperti berita yang satu ini, Lela, servis sepeda motor gratis untuk korban banjir. Seperti inilah kondisi Oma Bengkel Budi yang terletak di tengah pemukiman perumahan Bumi Mangli Permai. Pemilik bengkel sengaja memberikan jasa servis gratis kepada kendaraan roda 2 milik warga yang terdampak banjir bandang. Sejak dibuka dalam 2 hari terakhir, bengkel milik Setio Budi ini ramai didatangi warga yang kendaraannya mengalami kerusakan. Sedikitnya ada sebanyak 40 sepeda motor mengantri untuk diservis dalam 1 hari.
Akibat terendam air, kondisi sepeda motor memang cukup memprihatinkan. Selain kemasukan air, material lumpur juga banyak mengendap masuk di sela mesin motor. Pemilik bengkel Setiabudi Utomo mengaku sengaja menggratiskan untuk jasa servis sepeda motor warga yang terdampak banjir bandang. Dirinya tergerak karena prihatin dan ingin membantu sesama warga yang kesusahan. Untuk jasa servis, Setia menggratiskan seluruh biaya. Namun, jika harus mengganti spare part sepeda motor, maka pemilik kendaraan diarahkan untuk membeli sendiri. Dari Jember, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Masih ingat kan banjir yang Iya, terjadi iya. di daerah Panti ya? Di Daerah perumahan Bumi Permai Iya, itu yang memang ada di Jember. menimbulkan banyak sekali hal yang tidak diinginkan, kerugian termasuk kan Iya. rumah yang terendam Rumah banjir. terendam, sehingga warga tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Betul, itu Banyak sampai- sekali kendalanya. Sampai semingguan lah itu masih ada yang bersih dan lain sebagainya kan. Kemudian sampai ada mobil yang hanyut, kemudian juga puluhan motor, itu banyak sekali kan yang terkena dampaknya ya. Nah ternyata di salah satu tempat, yaitu bengkel tempatnya di situ ya, ada yang tergugah hati nuraninya. Untuk mengadakan ya ini servis gratis. Nah, ini dia. Jadi karena merasa kalau membantu secara finansial kan sama-sama terkena dampak sebenarnya. Jadi berikan cara dengan Dan cara yaitu Servis servis gratis. gratis. Ini Ini bisa ditiru ya untuk bisa. nanti kalau ada misalnya ada banjir. ya mudah-mudahan janganlah. Ya mudah-mudahan jangan. Jangan ada banjir Kita ya. hanya antisipasi aja. Misalnya ada ide kreatif ini bisa ditiru dengan ide bagus. Iya, gitu. betul. Kalau tidak bisa membantu secara finansial, kita bisa membantu dalam hal lain. Jasa itu kan ya. Mesti jasa ini. Betul. Cuma di situ memang untuk pihak bengkel sendiri mengakui kalau untuk secara servisnya itu gratis. Tapi kalau misalnya ada onderdil yang rusak, kemudian hal lain yang berhubungan dengan motor yang rusak, memang yang pemiliknya ini disarankan beli sendiri loh. Jadi biar tahu harganya berapa, semuanya berapa. Jadi di situ cukup Iya. servis gratis. Ya Jadi berarti sangat cukup membantu. itu ya jasa aja ya. Iya, Untuk nanti onderdilnya kurang apa, yang perlu diganti, mereka bayar sendiri ya untuk yang punya Iya, kendaraan itu. tapi sangat membantu loh ya. Karena kalau kita lihat dari videonya yang di share tadi itu, di dalam mesin itu kan nggak sekali lumpur ya. Dibersihkan, sudah bersih, jadi diservis. Miliknya itu tinggal beli spare part-nya kalau ada yang rusak. Tapi kalau semuanya dalam kondisi baik, insya Allah juga tidak akan ada biaya sama sekali. Itu sangat-sangat patuh untuk dicontoh. Pemirsa tetaplah di NTV Weekend, kami akan kembali sesaat lagi. Van, kayaknya kita harus lebih hati-hati dalam menghadapi orang yang gangguan jiwa. ODGJ ya? Oh, iya. Iya, jadi yang waras yang harus lebih waspada ya, bukannya ODGJ ya? Iya. Ya, kali ini pria gangguan jiwa acungkan senjata tajam di Mapolres Lumajang. Aksi pria yang bernama Rumidi asal Desa Kunir Tidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang ini terbilang nekat. Betapa tidak, pria berusia 27 tahun ini sontak membuat anggota polisi kaget dan was-was. Sejumlah anggota polisi yang bersiaga di pos penjagaan Polres Lumajang juga dikagetkan dengan aksi Rumadi yang mengeluarkan senjata tajam. Ia nampak masuk ke dalam Polres Lumajang sambil marah-marah. Kejadian itu juga sempat membuat polisi melakukan aksi pengamanan di depan halaman Polres Lumajang. Tak butuh waktu lama, polisi pun berhasil mengepung dan membekuk pria yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Usai dibekuk, pemuda itu pun dibawa ke ruang penyidikan Polres Lumajang. Hasil penyidikan polisi, pemuda tersebut memang mengalami gangguan jiwa. Setelah memastikan jika pria itu mengalami gangguan jiwa, polisi pun segera menghubungi pihak keluarga pria tersebut. Kejadian itu juga baru dialami oleh pihak Polres Lumajang. Sebelumnya polisi mengira jika pria itu akan melakukan pelaporan, namun saat masuk ke Polres, pria itu pun langsung mengacungkan senjata tajam. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Waduh, ngeri sekali ya. Iya, betul. Ternyata kalau udah mengalami hal seperti itu ya, teman itu bikin kaget. Iya, bayangin dia itu sampai menerobos penjagaan loh, Pak ya, penjagaan Polres Lumajang. Iya, dan untungnya Iya, tidak sampai ada korban jiwa. ada Kan? korban jiwa. Untungnya tidak sampai melepaskan timah panas. Tapi tetap aja kan bikin kaget kan itu ya. Iya. Habis teman-teman dari kepolisian melakukan apel, tiba-tiba ada orang masuk teriak-teriak dengan membawa senjata tajam. Marahnya nggak jelas dan lain sebagainya kan ya. Iya. Dan ini usianya juga masih muda, 27 tahun bayangin. Masih muda ya? Muda. Ya otomatis membuat panik loh ini. Panik sekali. Jadi teman-teman dari kepolisian tuh
memang tidak sampai Melakukan tembakan. tembakan, tapi mereka ya tetap aja panik akhirnya. Nyaris lah sebenarnya ya. Akhirnya mereka melakukan tindakan yang tidak sampai membuat si pelaku ini mengalami hal-hal yang buruk, dan ternyata Setelah diperiksa, ternyata orang ini mengalami gangguan jiwa. iya, ya diduga depresi ya. Jadi dia datang, masuk, membawa senjata tajam dengan marah-marah nggak jelas. Iya, namanya orang gila ya, nggak jelas kalau marah-marah. Namanya Kan. begitu ya. Makanya yang waras jangan marah-marah nggak jelas, bisa dikira gila. Iya, tapi itu juga sempat buat panik loh ya. Dikira teroris kan. Iya. Karena Tapi dia sangat berani sekali menerobos, bayangin, Van. Waduh. padahal di situ ya ada teman-teman dari kepolisian yang baru saja apel kan. Sebenarnya teman kan banyak. Dan yang diserang itu pihak kepolisian loh ya. Aduh. Ada apa dengan orang ini ya? Ya itu. Apakah pernah mengalami trauma dengan hal seperti itu, ataukah karena memang dia ini ketika mencari pelampiasan yang ada atau di depannya hanya ada teman-teman pas lewat di depan Polres itu ya? Ya, ini untuk keluarga dari orang gangguan jiwa ini pelaku ini ya? lebih menjaga ya, lebih dijaga lagi, diawasi lagi biar tidak berkeliaran kemana-mana. Takutnya nanti dikiranya kan orang waras yang tiba marah-marah, terus dilakukan kayak Tidak kekerasan. tindak kekerasan. Ini nanti kan juga merugikan ya, Van. Iya. Mudah-mudahan lah tidak Mudah-mudahan ada lagi tidak yang seperti ini. terjadi hal seperti ini. Kalau yang kali ini masih ada hubungannya dengan depresi, Lela. Aduh, iya. Ternyata. Sempat ada korban ya? Iya, sempat ada korban. Jadi berita yang satu ini diduga depresi, bidan di Situbondo dibunuh oleh suaminya sendiri. Seorang bidan bernama Hanise berusia 42 tahun yang merupakan warga desa Sumberjo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, ditemukan terbujur kaku dan tidak bernyawa di Polindes Katah tempatnya bekerja. Dari keterangan pihak Polres Situbondo, tewasnya bidan itu lantaran dicekik oleh suaminya sendiri berinisial AGP berusia 47 tahun. Usai melakukan aksi pembunuhan terhadap istrinya sendiri itu, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Polisi pun melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara. Lokasi kejadian saat ini diberi garis polisi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, menurut Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sijaya menjelaskan, kasus dugaan pembunuhan itu saat ini telah ditangani oleh Polres Situbondo. Ia juga membenarkan jika korban yang merupakan seorang bidan dibunuh oleh suaminya sendiri dengan cara dicekik. Hingga saat ini, polisi pun belum mengetahui secara pasti motif pelaku hingga tega membunuh istrinya sendiri itu. Dari Situbondo, Herul Rahman, National TV melaporkan. Tuh kan. Waduh, ini lengkap sekali ya. Udah orangnya cemburuan, depresi pula, akhirnya nekat yang dilakukan. Tapi kok ya tega-teganya tuh dia tuh sempat-sempatnya mendatangi ke tempat si istri ini kerja loh. Iya, ya karena cemburu itu, Van. Dan dia melakukan aksi kekerasan kan di situ ya. Dicekik sampai si istri meninggal dunia di lokasi. Aduh. Kok ya tega ya, padahal istrinya sendiri loh itu. Ya, tapi Udah ya itu tadi ya, nemenin karena banyak berapa faktor ya. tahun. Depresi, kemudian diduga cemburu. Tapi jelas nggak sih cemburunya? Ya ini cemburu kayak nggak jelas, namanya bidan ya. Kadang kan ngobrol sama pasien. Teman, atau pasien. teman. Itu kan Entah profesi yang bertemu dengan banyak orang. Apalagi yang bikin cemburu itu kan teman lawan jenis, ya, teman laki. Mungkin dari situ kali ya cemburunya ya. Iya, betul. Jadi sampai saat ini pihak kepolisian juga masih terus mendalami kasus ini kan. Menangani kasus ini, bahkan terus berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti Bukti yang yang akurat yang dapat memperkuat kenapa terjadi motif pembunuhan itu. Dan tahu nggak berapa hukuman yang diberikan saat divonis berapa tahun? Ya ini. 15 tahun penjara. Nggak main-main ya kepolisiannya ngasih Betul. hukuman 15 tahun penjara. Nggak apa-apa, Van. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jerah. Efek jerah. Iya. Tapi untuk pasien sendiri memang sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan kejiwaan. Tapi memang terganggu ya kejiwaannya. Diduga dia ini depresi ya, jadi masih menjalani proses pemeriksaan kejiwaan atau psikiater itu di Rumah Sakit Subandi, Jember. Ya, nanti akan dilihat seperti apa dan bagaimana, atau mungkin hal ini juga bisa menjadi pembelajaran ya buat yang lainnya. Supaya bagaimana sih caranya walaupun kita itu bertemu dengan banyak orang, tapi membuat pasangan tetap merasa nyaman. Jadi memang ada banyak sisi ya yang harus kita pertimbangkan ya. Tapi kita juga harus waspada dengan orang-orang yang seperti ini. Kok bisa sampai segitunya ya depresi terus melakukan Tindak pembunuhan seperti ini.
Pan, kali ini ada berita tentang panen. Kita kalau panen padi gitu senang Oh, ya. happy. Panen padi banyak dijual, dapatnya adalah Dapat cuan. cuan. Nah, kali ini Iya. beda, Pan. Hmm. Polresta Banyuwangi panen kasus pencabulan. Polresta Banyuwangi berhasil mengamankan 8 orang pelaku kasus persetubuhan di bawah umur. Kedelapan tersangka berinisial HN umur 20 tahun, QR umur 18 tahun, A umur 16 tahun, H umur 65 tahun, S umur 20 tahun, dan SR umur 49 tahun. Semua tersangka beralamat domisili di Kabupaten Banyuwangi. Untuk saat ini, para pelaku tersebut mendekam di rumah tahanan Polresta Banyuwangi dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Masing-masing pelaku diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat 1 Jungto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Press release itu langsung disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu. Kapolresta menyampaikan dari 7 kasus pencabulan itu ada 1 kasus yang paling menonjol, yakni kasus sodomi. Kronologi kejadian pada hari Sabtu, 1 Desember 2021 sekitar pukul 21. Korban berinisial B, laki-laki berumur 17 tahun, bertemu dengan tersangka di depan gereja Kecamatan Muncar. Selanjutnya, tersangka berinisial S meminta korban untuk mengantarkan dirinya ke desa Wonosobo, Kecamatan Srono. Usai mengantar pelaku, korban mengajak tersangka pulang, namun tersangka tidak mau. Tiba-tiba korban dipukul oleh tersangka dari arah belakang dan mengenai leher korban. Lalu korban langsung memohon kepada tersangka untuk tidak dibunuh dan tersangka langsung menyuruh korban menghisap kemaluannya. Tersangka juga menyuruh korban melepaskan celananya, lalu dari arah belakang tersangka memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur korban. Usai kejadian itu, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Muncar. Dari Banyuwangi, tim liputan Nasional TV melaporkan. Tak pikir panen beneran. Nah iya, banyak sekali loh ini kasus berita yang masuk, terutama kasus pencabulan ini. Iya, Sampai tadi tak disebut pikir Lela ngomong panen tadi panen bener panen padi loh, Iya, tak namanya pikir. panen biasanya panen padi. Nah, ini Iya. panennya beda loh, Van. Ternyata Panen- masuk dalam Iya. kasus kekerasan Kasus seksual ya ini ya. kekerasan seksual. Ini terjadi di tahun 2022 ya? Iya, di Muncar ya, mengungkap 7 kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Aduh. Sangat miris sekali ya. Hati-hati untuk para orang tua yang mempunyai anak masih di bawah umur, tolong dijaga biar tidak berkeliaran dan juga selalu dipantau. Dipantau ya? Dipantau juga. Maksudnya dalam arti tidak berkeliaran tuh memilih teman tuh yang baik, lingkungan yang baik gitu Biasanya ya? kan gini, Van, kayak anaknya main di mana itu nggak dicari sampai beberapa jam. Itu kan juga bahaya. Waktunya pulang, nggak pulang dibiarkan. Dibiarkan, orang tuanya sibuk sendiri, apalagi kan sekarang ada handphone, sibuk HP, terus kan banyak sekali orang tua kayak gitu. Di telepon, nak di mana? Di rumah teman. Nah itu, ya perlu ya harus Ya. Harus Atau datang iya, atau mungkin bisa juga melihat seperti ini. Kalau dilihat dari anak itu mempunyai tingkah laku yang berbeda, berubah ya. Misalnya yang biasanya ceria, tiba-tiba jadi pendiam. diam. Nah Jadi itu kayaknya bahaya, itu perlu ditanyain itu. Tapi kadang anak mau mengaku tuh takut. Biasanya kan ada ancaman. Nah, ada ancaman. Oh, masa dari pelakunya? Dari pelakunya, iya. Biasanya kan ada ancaman di situ. Berarti sebagai orang tua yang harus lebih peka ya. Harus peka. Dekat dengan anak. Iya sih, betul juga ya. Jadi untuk Anda kayaknya memang harus lebih memperhatikan tingkah laku anak, setiap harinya kemana dan bagaimana. Bukan berarti mengekang loh ya, tetapi sebatas perhatian orang tua ke anak. Kalau sampai menjadi korban seperti ini, itu tindak ya ekstrim loh itu. Sampai Ekstrim sekali. sodomi loh itu. Dan ini tersangkanya nggak main-main, Van. Iya, ada 8 tersangka dalam kasus pencabulan ini. Bayang. Dari sejumlah kasus itu Iya, ya. jadi ini kalau diperkirakan ada berapa korban coba? Banyak sekali kan. Ini baru yang terungkap ya. Iya, baru terungkap. Dan ini bisa- kejadiannya di Muncar, Banyuwangi. Iya, bisa jadi masih ada korban-korban yang belum mengaku ya. Iya, Iya. Hati-hati. hati-hati. Pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Weekend akan segera kembali. Dampak dari pandemi kemarin kan dirasakan banyak orang ya, Lela Iya. ya. Terutama dari faktor ekonomi. Seperti info yang satu ini, 4 petani nekat jadi komplotan aksi curhat.
Inilah dua pelaku pencurian dengan pemberatan yang berhasil ditangkap pihak Satreskrim Polres Bondowoso. Sebelumnya, pelaku kerap beraksi pada dini hari saat korban terlelap tidur. Sebelum diamankan, komplotan beraksi di Desa Sumberdumpiong, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Dari 4 pelaku yang kesehariannya menjadi buruh tani, polisi berhasil membekuk 2 tersangka berinisial M berusia 45 tahun dan S berusia 42 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sedangkan 2 pelaku lainnya dengan inisial MM dan A masih dalam pengejaran polisi. Sementara itu, AKP Agung Aribowo, Kasat Reskrim Polres Bondowoso mengatakan, para pelaku kesehariannya bekerja sebagai buruh tani. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan sejumlah barang bukti yang disita antara lain, HP Android hasil curian, obeng untuk merusak jendela dan pintu, serta sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya tersebut. Kejadian curhat terakhir terjadi di rumah korban bernama Solehudin yang dilakukan sekitar pukul 1 dini hari. Di rumah korban tersebut, komplotan pencuri itu menggasak uang tunai sebesar 11 juta rupiah, perhiasan emas dan handphone. Atas perbuatannya tersebut, kedua pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Waduh, komplotan petani loh nih, Van. Iya. Sampai nekat. Memang kalau kita udah ngomong masalah ekonomi, itu kan merembet, melebar itu kemana-mana ya. Iya, karena kita hidup kan memang butuh dana. Apalagi pandemi, banyak sekali perusahaan tutup, orang jual beli sudah banyak yang gulung tikar, efeknya banyak sekali. Akhirnya terjadi aksi nekat ini, yaitu curang. Ya itu dia. Jadi empat petani ini awalnya kan hanya petani-petani biasa ya. Tapi karena terhimpit atau terdampak ekonomi yang belum membaik, ini kayaknya ya itu tadi bisa gelap mata ya. Gelap mata, gelap hati, ternyata beralih profesi. Nggak nyangka kan? Jadi komplotan aksi curhat. Jadi mereka ini melakukan aksi pencurian itu dengan pemberatan dan gitu ya, pemukulan atau hal sejenisnya. Ini kan sangat memberatkan ya, benar-benar memberatkan mereka sendiri. Sudah korban ini dicuri barangnya, ditambah lagi dengan aksi kekerasan, kan kasihan sekali untuk korbannya. Jadi memang dampak dari ekonomi itu sangat luar biasa sekali imbasnya. Jadi kayaknya kita memang harus benar-benar pandai atau bisa menyiasati ya. Kenapa sih harus memilih jalan yang nggak benar? Padahal kalau kita melihat sekitar kita tuh banyak loh ya. Misalnya yang simpel-simpel aja ya. Kita mau jadi pemulung lah misalnya kan gitu ya. Itu bisa, kan banyak sama di mana-mana tapi bisa dipilih kan, dipilih. Iya, daripada melakukan aksi tindakan nekat kayak gini ya, Pak. Jadi lebih baik cari sesuatu yang jelas, yang tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Kayak gini kan urusannya nanti kan ke Panjang. kepolisian, kepolisian iya, hukum iya. Nanti yang rugi siapa? Terus di sisi lain, kalau memang ini udah berkeluarga loh ya, kalau mereka akhirnya harus masuk bui, anaknya gimana? Istrinya gimana? Iya, pasti mereka ya jadi olok-olokan juga, olokan temennya. Iya, ya, secara ekonomi akhirnya kan tersendat. Secara psikologis, keluarga juga mempengaruhi psikologis anak juga. Aduh, jadi kayaknya kita lebih peka lah melihat situasi di sekitar kita untuk memilih jalan ekonomi yang benar-benar membuat kita tidak dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Van, hati-hati Van ya dengan cemburu. Cemburu. Iya. Kenapa? Iya. Karena ini terbakar cemburu, cekip pacar hingga tewas. Aksi pembunuhan terjadi di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Peristiwa sadis tersebut melibatkan sepasang kekasih yang baru menjalani hubungan asmara selama 1,5 bulan. Peristiwa pembunuhan tersebut bermula saat pelaku Salim Yuda Prawira, berumur 25 tahun, warga Desa Pesanggerahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, mencurigai kekasihnya Wahyu Nurwardani yang diduga berhubungan asmara dengan laki-laki lain. Lantaran ingin membuktikan kebenaran duganya tersebut, pelaku pun pergi ke rumah korban seorang diri dari Kabupaten Situbondo ke Jember. Setibanya di rumah korban, kondisi rumah sedang sepi. Kemudian pelaku diam-diam masuk ke dalam rumah dan kamar korban. Saat itulah pelaku melihat korban sedang asyik video call dengan pria lain. Lantaran terbakar api cemburu, pelaku pun langsung menghampiri korban dan memukuli wajah korban. Tak puas dengan itu, pelaku yang diselimuti amarah itu pun mencekik leher korban hingga tewas. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku pun bersembunyi di lemari yang ada di dalam kamar korban. Tak lama kemudian, orang tua korban pulang dan mendapati kamar korban berantakan.
Orang tua korban juga melihat korban terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi terbujur kaku. Selanjutnya, orang tua korban memeriksa kondisi kamar dan menemukan pelaku bersembunyi di lemari pakaian. Selanjutnya, pelaku pun digiring keluar rumah dan keluarga korban menceritakan kejadian tersebut kepada warga. Selanjutnya, warga ikut geram atas ulah pelaku, langsung mengeroyoknya hingga babak belur. Ayah korban pun memanggil bidan guna memeriksa kondisi korban yang masih berusia 21 tahun tersebut. Selanjutnya, korban dibawa menuju ke Rumah Sakit Dr. Subandi guna dilakukan otopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga masih mendalami kasus pembunuhan tersebut. Dari Jember, Hisyam Nugroho, National TV melaporkan. Wah, ini muda-mudi yang mempunyai status pacar ya, Fanya, sampai melakukan aksi pembunuhan. Ya, akhirnya jadi kriminalitas ini ya, Iya, asmara yang masuk ke bui. Ke bui. Padahal ini pacarannya masih 1,5 bulan loh. Masih angkat-angkatnya masih baru ya? Masih baru. Masih baru. LDR tapi itu? LDR, iya. Jadi si pelaku ini, lelakinya ini nekat loh dari Situbondo datang ke Jember untuk nyamperin ceweknya. Untuk membuktikan kecemburuannya ya? Kecemburuannya. Ditanya, kamu punya pacar belum? Belum. Bukan belum. Kamu punya pacar lain nggak? Iya, punya lain nggak? Nggak. Ternyata dia punya. Dan ditemui di kamarnya, si perempuan itu melakukan video apa coba? Saya nggak mau lihat. Aduh. VCS dia. Iya, video entah senonoh sama orang lain. Nah, ya otomatis si pacarnya semakin cemburu. Semakin cemburu dan marahnya sudah meluap ya. Bayangin di depan mata kelihatan seperti itu kayak gimana coba? Jadi dia benar-benar kayak kerasukan ya? Iya, dan dia langsung mencekik itu cewek. Menghajar juga loh itu? Iya, sampai benar-benar tewas. Dan setelah melakukan aksi pembunuhan itu, si lakinya baru nyadar, waduh, aku telah membunuh aku, panik. Dan dia sembunyi di dalam lemari, Pak. Sampai lemari? Dia panik kan? Panik. Sadar, kok aku membunuh si cewek ini ya? Ya udah, akhirnya ditemukan. Ketahuan kan oleh ketahuan oleh orang tuanya. Iya. Kok ada anaknya tewas itu kenapa? Nah kemudian setelah dicari ternyata si pelaku yang masih ngumpet di situ ketahuan. Langsung dihajar oleh massa. Dihajarkan dia ya. Dan Bruno nggak sampai tewas dihajar massa ya. Tapi dia diserahkan ke polisi ya. Ya oke lah untuk yang masih jomblo atau yang sedang menjalin hubungan kayaknya untuk hal seperti ini perlu dipikirkan lebih matang lah. Iyalah. Kalau nggak suka udah deh cari yang lain gitu ya. Udah jangan sampai selingkuh kayak gini. Aduh, apalagi terbakar api cemburu dengan yang nggak jelas gitu ya. Iya. Berpikir sehat dalam situasi apapun. Karena yang rugi yang pelakunya sendiri juga. Iya. Dapat hukuman. Akhirnya apa tadi? Kalau sekarang lagu yang jadi tren kan Bui jadi permadani ya. Nah, ini. Sekarang enggak. Bui tempatnya asmara. Bahaya ini. Bahaya. Masuk musim penghujan, kayaknya memang banyak harus diperhatikan ya, perlu diwaspadai. Ya, terutama bangunan ini. Iya, terutama bangunan. Nah, seperti yang berita yang satu ini, diterjang hujan deras disertai angin kencang, bangunan madrasah ambruk. Seperti inilah kondisi ruangan sekolah Madrasah Diniyah Nurul Huda yang bertempat di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Kerusakan disebabkan akibat hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ambruknya atap sekolah tersebut. Hingga saat ini, ruang sekolah yang ambruk itu masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Akibat kejadian itu, pihak sekolah mengalami kerugian material sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, pihaknya berharap atas terjadinya peristiwa ini, pemerintah diharap dapat merehatkan kondisi madrasah lainnya yang kondisinya rusak dan tidak layak, demi lancarnya proses aktivitas belajar mengajar. Dari Situbondo, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Itu kan dampaknya. Waduh kan, sekolah ini kan tempat untuk menimba ilmu. Kalau gini kan jadinya terganggu ya. Iya, otomatis terganggu. Apalagi ambruk kan. Iya, apalagi madrasah atau sendiri kan muridnya udah sedikit, anggarannya juga nggak seberapa banyak, rusak pula. Waduh. Ini yang lebih disayangkan lagi ya, dengan udah kondisi seperti ini ya, ambruk gini ya, ternyata sampai saat ini masih belum mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan dari Kemenak. Kayaknya kalau dihitung itu komplit ya, sudah ambruk, belum mendapat perhatian, otomatis di sisi lain proses belajar mengajar kan terganggu. Dan diperkirakan kerugian dari ambruknya bangunan ini sekitar 50 jutaan. Banyak itu. Banyak sekali. Jadi mungkin untuk Anda juga bisa waspada lah dengan seperti ini ya.
Kalau memang dirasa bangunannya itu sudah tidak layak. tidak safe, tidak layak lah ya, mungkin juga dicek lah kalau mau aktivitas di situ, ya hati-hati. Jangan Lagi sampai musimnya ketika kayak bisa gini, terjadi. banyak sekali terjadi angin besar, kencang, pohon di sisi jalan aja banyak yang roboh kemarin kan. Iya, di mana-mana ya. Apalagi bangunan yang udah tua kan malah lebih mudah kan, rawan. Ya mudah-mudahan saja lah madrasah yang kondisinya ambruk ini, yang belum mendapat perhatian ini segera terketuk lah dari pemerintah ya, dari pemerintah setempat untuk segera dilakukan perbaikan dari Pembangunan kemenang. sekolah ini. Iya, supaya murid-murid yang ada di situ juga bisa lekas. melakukan pembelajaran secara normal Iya, kembali. jadi biar bisa happy gitu kan. Kalau seperti ini udah di masa pandemi lagi, kemudian belajarnya terhambat, yang rugi siapa? Semuanya rugi, Pan. Semuanya rugi ya, otomatis siswa, kemudian Guru iya, dan lain sebagainya. Kemudian nunggu Orang sampai tua kapan? juga bingung juga cara ngajarin anaknya gimana. Kan beda belajar di sekolah. Iya, ya kita harapkan mudah-mudahan segera ada tindak lanjut dari ambruknya madrasah ini, segera mendapat bantuan atau setidaknya segera mendapat renovasi supaya belajar mengajar kembali lancar. Pemirsa, kami akan kembali. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Antv kan. Pan, kita kalau melihat ikan tongkol, ikan teri ada di lautan kan biasa aja ya. Iya sih sudah biasa, karena memang sering terlihat bukan Iya. cuma di laut kan, Iya. di pasar. Akan dijual belikan ya. Iya. Tapi kali ini kawanan ikan hiu tutul muncul di dermaga pelabuhan Jangkar. Seperti inilah penampakan ikan raksasa yang muncul di sekitar dermaga Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Warga pun heboh melihat adanya kemunculan hiu tutul yang tak jauh dari dermaga tempat sandar kapal feri antar pulau ini. Terlihat jelas kawanan ikan berwarna hitam kebiruan ini muncul sembari berputar-putar dengan memperlihatkan sirip punggungnya. Ikan hiu tutul tersebut terlihat hanya mengitari dermaga pelabuhan dan menjauh sekitar 50 meter ke sisi timur. Setelah lebih dari setengah jam muncul, kawanan spesies ikan besar itu pun kembali ke tengah lautan. Kemunculan ikan raksasa tersebut pun sempat membuat heboh warga dan juga para pemancing. Diduga kemunculan ikan hiu tutul itu karena sedang mencari makan berupa ikan kecil dan plankton. Warga pun tidak mengganggu keberadaan hiu tutul tersebut. Selain itu, aktivitas pelayaran tidak terganggu dengan adanya kemunculan ikan besar tersebut di sekitar dermaga. Warga mengaku kemunculan ikan hiu tutul ini terjadi sejak 2 hari terakhir. Sebelumnya, ikan tersebut hanya terlihat muncul sebanyak 2 ekor, namun kini bertambah menjadi 6 ekor. Pantauan reporter Nasional TV, 1 ekor hiu tutul itu berukuran panjang hingga lebih dari 6 meter. Atraksi kemunculan ikan hiu tutul ini pun menjadi daya tarik tersendiri, sehingga warga sekitar mengabadikan menggunakan ponsel mereka. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Wah, kemunculan ikan hiu ini sempat heboh ya. Iya, otomatis buat heboh. Saya penasaran ya. Saya kan selama ini lihatnya cuma di TV-TV aja sih ya, di TV, di YouTube dan lain sebagainya. Kalau melihat secara langsung memang belum pernah sih. Makanya datang aja di Situbondo, tapi udah hilang hiunya. Pernah lihat ikannya, tapi yang jenis sekarang itu pun di kebun binatang kan kecil ya. Tapi kalau yang ini kan ukurannya itu loh 6 sampai 8 Yang ini meter. jenisnya bayangin. hiu tutul. Bagus hiu tutul. pasti. Dilindungin juga hewan ini. Iya, dilindungi. Kemudian hewan ini memang termasuk salah satu jenis hewan itu yang suka bermigrasi memang. Iya. Dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk yang ke Situbondo ini ya. Tapi kayaknya milih dia ya, milih tempat yang bersih ya. Oh iya, dan memang di Jangkar ini kan airnya masih bersih. Tapi memang diduga hiu yang bermigrasi ini dari daerah perairan Australia, kemudian melintas akhirnya sampailah di Banyuwangi, Jangkar maksud saya. Jangkar tahu Iya, itu. di Situbondo ya. Waduh. Dan itu memang sempat membuat bukan cuma warga tapi nelayan. Nelayan, dan di sini ke warga juga heboh, akhirnya mereka mengeluarkan ponsel masing-masing untuk mengambil Mengabadikan. gambar. Iya. Iya, baik hiu tutul kalau bisa. Iya. Dan yang membuat saya seneng itu ya, mereka tuh walaupun antusias tapi tidak mengganggu sang hiu itu. Jadi muncul satu gitu kan, kaget ternyata nggak 1 sampai 6 8 itu kan. Emang kalau orang teriak-teriak itu nggak terganggu ya hiunya? ya? hiunya. Iya. Nggak Kalau tahu. manusia kan terganggu. Iya. Tapi nggak mengganggu dalam arti tidak melakukan pengusikan terhadap mereka gitu loh. Jadi mereka tetap dibiarkan dengan aksinya di situ. Jadi kan tidak mengganggu namanya. Iya. Jadi kalau Anda mungkin di tempat yang lain melihat seperti ini, kayaknya juga perlu melakukan hal yang sama ya. Tidak usah diganggu, cukup dilihat dan dilestarikan saja. Makanan apa sih yang kamu sukai? Makanan pedas lah. Pedas. Sepedas apa? Pedas merica. Sepedas merica ya. Tapi yang satu ini benar-benar luar biasa loh ya.
Jadi kalau Anda yang akan ke Jember perlu untuk mencoba sensasi yang satu ini, yaitu sensasi berasnya kuliner bakso lava. Inilah warung bakso lava Cak Har yang berlokasi di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Harganya yang terjangkau serta sensasi pedas bakso lava ini menjadi godaan kuat bagi para penikmat bakso. Tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, cukup dengan 10 hingga 20 ribu rupiah saja per porsi. Anda sudah dapat menikmati bakso dengan berbagai macam varian isian dan rasa pedas yang siap membakar lidah Anda. Warung yang dirintis oleh Hartono ini mampu menjual hingga 150 porsi dalam sehari. Hartono awalnya merupakan pekerja proyek di Pulau Bali. Ia kemudian banting setir menjadi penjual bakso di kampung halamannya akibat terdampak pandemi COVID-19. Tidak disangka warung bakso lava Cak Har yang dirintis oleh Hartono ini sukses besar dan mampu menggayat banyak pelanggan terutama pecinta kuliner pedas. Di sisi lain, Hartono bersyukur selama pandemi COVID-19, usaha bakso lava miliknya masih ramai penikmat dan mampu bertahan meski di tengah berbagai pembatasan aktivitas yang diterapkan di Kabupaten Jember. Dari Jember, Hisham Nugroho, National TV melaporkan. Bayangin. Wah, semangatnya juga pantang menyerah yang ditunjukkan oleh pengusaha kuliner bakso ini sehingga dia Aku bayangin baksonya dulu ya. Ya. Bayangin baksonya dulu lava, jadi muncul terus pecah gitu kan. Jadi saya bayangin bakso juga kayak gitu. Ya, cabenya banyak. Ini merupakan ide kreatif ya, termasuk jenis kuliner baru ya, bakso lava ya. Baru denger ini kayaknya juga perlu dicoba. Jadi kalau Anda ke Jember, kayaknya perlu mencari bakso yang satu ini. Ini untuk pecinta pedas ya. Kalau Kak Lela nggak suka kan? pedas nggak usah deh. Tapi yang membuat saya tuh seneng, bukan cuma sensasi bakso lavanya yang kita lihat dalam videonya itu emang menggugah selera itu Aku ya. seneng judulnya sih. Seneng judulnya. Nggak, aku terinspirasi dari ini yang Meluber berarti itu nanti sambelnya. ownernya. Dia itu sebelumnya kerja di Bali, bekerja di bangunan. Tapi karena lagi-lagi dampak Dari PPKM, akhirnya dia dari menjadi COVID. pengusaha bakso. Iya. Sebenarnya nggak nyambung loh, Pan. Bangunan itu bukan makanan, tapi benda. Kok bisa sampai lari ke makanan? Nah, itu berarti karena dia itu kreatif. Nah, Dia melihat peluang adanya bakso. Mungkin kalau sekedar bakso sih banyak ya. Bakso cilhot, bakso aci. bakso lava. Tapi ini bakso lava ini kayaknya emang sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Anda pecinta kuliner yang suka pergi ke arah pedas-pedas. Jember, iya, kayaknya ini perlu dicatat. Masuk dalam catatan rekomendasi ya. Oh, berarti kalau ke Jember, saya harus mencari bakso Bakso lava. Jadi kira-kira kapan Anda akan datang ke sana? Perlu untuk segera dibuktikan bagaimana kedahsyatan bakso lava itu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan NTV Weekend hari ini. Saya Lela Rahmat. Dan saya Fanda Syafa, kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di NTV Weekend yang tentu saja menghadirkan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.